Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Chatri. Oke guys, video kali ini kita akan kembali membahas si Runcam Thumb Pro ya. Jadi ini part ketiga ya, kita bahas tentang si Runcam Thumb Pro. Untuk review dari si Runcam Thumb Pro ya, unboxing dan segala macam kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Juga terkait tentang bagaimana kita untuk mengganti lensa si Runcam Thumb Pro, caranya seperti apa, itu juga kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas ya hasil dari modifikasi lensa yang aku lakukan ya. Di sini saya akhirnya putuskan untuk menggunakan si Cadex Ratel yang versi 2. Saya udah coba beberapa kali ya menggunakan lensa yang lain yang aku punya ya. Ini aku tunjukin aja ya contohnya. Nah, ini ada 4 lensa, 3 lensa yang aku coba ya. Yang pertama, nah ini lensa bawaannya si Runcam Thumb Pro. Nah, modelnya kayak gini nih. Dia FOV nya kecil banget ya, sekitar 150 derajat. Jadi itu kurang kalau misalkan distabilkan dengan gyro flow, itu pasti ke crop lumayan ya. Jadi kelihatannya videonya itu deket banget, narrow banget. Terus saya coba juga menggunakan ini si Runcam RC18G. Ini biasanya dipakai buat untuk replacementnya lensa DJI ya, DJI Cam, biar dapat FOV lebih luas. Ini FOV-nya gede banget nih guys. Ini FOV-nya sekitar 175 derajat. Jadi gede banget, wide banget. Cuman karena gede banget, ada beberapa hal yang dikorbanin ya, kayak detail-detail itu kayak kurang tajam. Memang dia wide ya, tapi detailnya itu menurutku sih kurang. Jadi ini enggak saya pakai. Terus aku coba juga untuk lensanya Cadex Ratel yang pertama, atau punyanya Cadex Turtle juga ya, yang glass lens. Itu modelnya kayak gini. Nah, ini punyanya si Cadex, ini LS106 kalau nggak salah. Itu sama juga, mirip dengan Ratel V2, cuman lebih sempit. Kalau misalkan distabilkan akan hasilnya masih terlalu dekat ya. Memang akan lebih bagus ya daripada yang originalnya, tapi masih kurang oke menurutku. Tapi untuk yang lensa LS106 yang Cadex Ratel versi 1 ya, atau punyanya Cadex Turtle, itu kalau dipasang di Runcam Thumb ini dia akan ngepas ya. Kalian nggak perlu modifikasi segala macam, kalian perlu copot aja lensanya yang lama ya, yang original, kemudian kalian pasang, kemudian kalian masih bisa menggunakan si protektornya ini nih, si ND filternya nih, karena dia pas banget kalau misalkan dipasang. Jadi ada protektornya, cuman memang masih belum wide yang sesuai yang aku pingin ya. Jadinya saya pakai yang punyanya Cadex Ratel yang versi 2. Cuman kalau misalkan dipasang protektornya, itu dia akan kelihatan ya, di ujung-ujungnya itu ada semacam hitam-hitam ya, karena memang kameranya wide ya. Jadi ujung-ujungnya ini akan kelihatan gambar hitam. Itu kurang enak dilihat. Jadi nanti akan saya terbangkan tanpa menggunakan si ND filter ini. Cuman kalau memang pakai yang Cadex Ratel V2 ya, lensnya itu ada beberapa yang mesti dimodifikasi lah. Salah satunya kayak ini nih, ujungnya sini harusnya ada tonjolan nih. Ini terpaksa saya kikis ya, jadi rata biar nggak kelihatan hitam-hitam terlalu banyak yang ada di rekaman footage di VR. Sama untuk lehernya itu aku potong agak sedikit ya, supaya biar dia bisa masuk atau biar bisa fokus. Karena kalau misalkan nggak dipotong, ini ketika kita coba fokuskan itu masih ngeblur. Itu juga yang challenge-nya kalau misalkan kalian coba modifikasi lens dari si Runcam Thumb Pro ini. Oke, ini aku rapiin dulu ya, kita masukin dulu. Oke, kita langsung bahas saja hasil dari si footage DVR untuk si Runcam Thumb Pro lens mode menggunakan lensnya Cadex Ratel V2 ya. Hal pertama yang kalian perlu perhatikan adalah di footage originalnya memang akan kelihatan hitam-hitamnya ya, sedikit ya. Jadi kalau misalkan kalian pingin original footage-nya, itu memang akan ada hitamnya ya di sudut-sudut footage-nya.
itu akan cukup mengganggu buat sebagian orang ya. Tapi kalau misalkan kalian stabilkan dengan gyroflow, sudut-sudut hitam-hitamnya itu nanti akan otomatis hilang ya. Terus usahakan waktu kalian setel ya, ngefokusin itu benar-benar fokus ya, benar-benar mungkin kalian perhatikan mili by mili ya, kalau misalkan geser-geser atau muter-muter lensnya, karena kalau enggak blur ya, blur sedikit ya ketika kalian coba, itu akan jelek banget hasilnya. Jadi gampang-gampang susah sih untuk ngefokusinya. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet ya, kalian masih bisa pakai lens originalnya ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan coba terbangin aja. Balik lagi ya dengan Micin 1S dan baterai 600 mAh ya. Kita akan angkat si Runcam Thumb Pro dengan lens yang udah di mod ya. Nanti kita akan sama-sama lihat hasilnya itu seperti apa. Oke, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan coba terbangkan dengan baterai 600 mAh ya. Kita akan coba terbangin lagi dengan lens yang udah dimodifikasi ya di sini. Nah, cuman nggak bisa ditutup ya dengan covernya si ND filternya, karena kalau ditutup kelihatan nih hitam-hitamnya terlalu gede, jadi kayak orang lagi ngeker gitu. Ntar kalau distabilkan juga pasti nggak akan hilang. Jadi ini aku copot aja nih. Kita coba tes trial pertama setelah di mod ya. Oke, ini adalah penerbangan pertama trial dari Runcam Thumb Pro yang sudah dimodif lensnya menggunakan lensa Cadex Red-Tail V2. Dan yang kalian lihat ini adalah original footage dari rekaman DVR Runcam Thumb Pro yang belum distabilkan menggunakan gyroflow ya, dan juga ini belum di color grading. Jadi ini benar-benar hasil raw footage-nya. Kalau kalian lihat di sudut-sudut tepi footage-nya masih terlihat sedikit ada warna hitam, tapi nggak usah khawatir, nanti ini akan hilang dengan sendirinya setelah diproses menggunakan gyroflow karena akan di crop. Kalian juga bisa lihat di raw footage ini masih terlihat banyak video yang mengalami getaran ya, goyang-goyang, ciri khas dari micin atau microwave. Nanti ini akan juga diminimalisir oleh gyroflow dan dibuat lebih smooth. Memang nggak akan hilang sepenuhnya, tapi paling nggak hasilnya jauh lebih baik dari aslinya. Nah, di video ini saya juga mengalami crash ya. Jadi saya crash ketika masukin lorong ya seperti ini dan langsung nabrak tiang ya. Ini kameranya langsung gelap karena ternyata copot ya dari mountingnya. Dan ini saya nggak sadar kalau ternyata Runcam Thumb Pro nya itu copot ya. Begitu saya coba flip turtle mode, kemudian saya coba terbangin lagi, sebenarnya udah agak curiga ya karena rasanya kok rada enteng micinnya. Tapi ya karena bandel males ngecek ke bawah, jadi diterbangkan aja terus sampai landing. Baru nyadarnya setelah landing ternyata Runcam Thumb-nya hilang ya, copot. Kita ikutin gambarnya dulu nih guys. Tadi nabrak tiang ini ya. Oke, nabrak tiang ini, terus dia harusnya di sekitar sini nih guys. Waduh, ini udah kayak nyari jarum dalam jerami nih. Di mana ya? Di sini. Ini nih guys, ketemu nih guys. Alhamdulillah ketemu. Lompat jadi ya tadi. Jadi buat kalian mending mountingnya kalian ikat deh daripada senasib ya kayak saya. Ini untung masih di dekat ini ya, dan ada rekamannya. Dan ini kecil banget, kalau misalkan lepas kayaknya juga udah susah kalau misalkan bukan daerah yang memang kita kenal ya. Oke guys, jadi karena tadi kejadiannya lompat ya, jadi untuk penerbangan kedua ini saya akan coba ikat ya si Runcam Thumb Pro ini. Kita pakai karet aja ya, kita coba ikat supaya nanti ketika crash
itu nanti nggak akan lompat kayak tadi ya. Ini berarti aku ikat seperti ini aja ya. Nah, oke, seperti ini. Terus kita colokkan lagi untuk kabel powernya. Jadi walaupun kabel powernya nanti ini putus ya atau copot, nggak masalah, yang penting si rangkaian tamnya ini nggak copot dari mountingnya. Jadi dengan kayak gini akan membuat si rangkaian tam ini lebih kokoh lagi ya di mountingnya, dan pasti nggak akan lepas nih kalau udah diginiin. Oke, paling itu aja videonya kali ini, dan sebelum saya ciao, saya akan setelkan hasil video footage uncut ya dari awal sampai akhir yang udah distabilkan dengan Jarflow versi 1.2 ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.